Shalom teman-teman, selamat pagi. Sebelum kita memulai ibadah PT pada pagi hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Mari teman-teman kita bangkit berdiri, kita menyanyikan Mars Pelkat PT. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami taruna GPIB, berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai taruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, taruna harapan negeri. Teman-teman, mari kita menyanyi dari KMM nomor 38. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena Kau telah perkumpulkan kami Tuhan, walaupun secara virtual Tuhan, puji syukur. Dan sebentar kami akan memulai ibadah Tuhan, kiranya Tuhan sertai kami dari awal sampai pertengahan hingga akhir ibadah Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu agar Roh Kudus-Mu saja yang menguasai ibadah kami Tuhan. Kami serahkan ibadah ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Mari teman-teman kita membaca Mazmur. Kita membaca Mazmur dari 145 ayat yang ke-8 hingga ke-13. Kita berdua akan membaca ayat yang keluar dan teman-teman akan membaca ayat yang ke dalam. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya, Tuhan itu baik kepada semua orang, dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau, Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu, untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia. dan kemuliaan semarak kerajaanmu, Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad. dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan, Tuhan setia dalam segala perkataannya. dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan pembacaan Alkitab, mari kita menyanyi dari kitab Bakti nomor 364. Syukur kami ungkapkan, syukur
pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Katiko di Minggu tanggal 18 April 2021. Baik, adik-adik, saatnya kita akan masuk dalam pembacaan dan renungan firman Tuhan. Tenangkan segala pikiran dan hati kita, dan tentunya kita minta kesediaan Roh Kudus yang akan menuntun di dalam kita membaca dan renungan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, di hari Minggu yang kudus ini, bersama dengan adik-adik layan yang ada di rumah, kami akan menikmati satu persekutuan dalam ibadah Minggu Persekutuan Taruna. Lewat pembacaan dan renungan firman Tuhan saat ini, kami mengundang Roh Kudus Tuhan untuk bertahta di hati dan pikiran kami, berkuasa penuh di dalam hikmat pengetahuan yang bersumber daripada Allah. Kami dimampukan untuk memahami, bahkan melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Adik-adik, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru dalam kitab Kisah Para Rasul 5 ayatnya yang ke-26 hingga ayatnya yang ke-33. Kisah Rasul pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-26 hingga ayatnya yang ke-33. Saya undang untuk adik-adik bangkit berdiri. Sebelumnya kita respon dengan pujian Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Rasul-rasul di hadapan mahkamah agama, nasihat Gamaliel. Maka pergilah kepala pengawal serta ke orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus, yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia." Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Demikianlah pembacaan kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama meresponnya dengan bernyanyi, "Kepadamu puji-pujian." Kepadamu puji-pujian, mana syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pernahkah adik-adik mendengar
yang namanya beasiswa? Pasti. Kalau dengar kata beasiswa, apa yang ada di pikiran adik-adik? Ya, benar. Beasiswa identik dengan orang yang pandai, orang yang berprestasi, orang yang tentunya menguasai seluruh pelajaran yang tentunya yang akan memperoleh beasiswa tersebut. Nah, itulah bagian dari kriteria atau kesempatan bagi orang-orang yang berhak mendapatkan beasiswa tersebut. Nah, adik-adik, kalau berbicara tentang beasiswa, tentunya di sana diperlukan adanya suatu usaha yang besar dengan giat belajar, dengan prestasi yang bagus. Karena untuk mendapatkan beasiswa tidak hanya dengan menghayal atau mengimpikan sesuatu atau cuma memikirkan tentang bisa ini, bisa itu, bisa belajar ini, bisa belajar itu. Tetapi kalau tidak dengan upaya, tentunya kita tidak akan bisa berhasil. Apalagi yang namanya mendapatkan beasiswa tersebut. Nah, itu salah satu bagian dari kriteria untuk mendapatkan satu beasiswa yang disiapkan oleh suatu lembaga pendidikan, baik yang adik-adik di sekolah maupun yang akan lanjut di tingkat lanjut, yaitu di universitas. Nah, berbicara tentang prestasi, nah di cerita kita hari ini berbicara tentang kehidupan murid-murid Tuhan Yesus, di mana mereka bukan orang yang pandai, mereka bukan orang yang berprestasi, mereka bukan orang yang berintelektual, mereka tidak mengecap dalam suatu pendidikan, mereka tidak belajar dalam suatu sekolah atau mengalami suatu pendidikan atau hubungan bersama dengan orang-orang pemuka-pemuka agama. Murid-murid Tuhan Yesus berlatar belakang dari dari masyarakat biasa. Mereka dari kaum jelata, mereka kurang terpandang, bahkan tidak diperhitungkan oleh setiap orang. Karena mereka punya pekerjaan adalah seorang nelayan. Kehidupan mereka adalah kehidupan yang sangat sederhana, tetapi luar biasa dengan kehidupan mereka itu. Mereka memberi diri sehingga mengikuti Tuhan Yesus. Nah, mulai dari saat itulah ada suatu proses pembelajaran yang mereka alami di saat mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Di saat komitmen itu mulai ada, mereka pun mulai bertumbuh di dalam bagaimana berinteraksi dengan orang, bagaimana bercakap dengan orang, bagaimana berhadapan dengan setiap orang. Yang dimana Tuhan Yesus juga ajarkan kepada ke-12 murid tersebut. Nah, adik-adik, dari pengalaman hidup bersama Tuhan Yesus, inilah membuahkan suatu hasil yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Di mana dalam kesetiaan mereka mengikut Tuhan Yesus ada satu perubahan besar, di mana mereka memberi diri sehingga di dalam Yesus Kristus Roh Kudus bekerja lewat hati, lewat pikiran mereka, sehingga terjadi suatu hal yang luar biasa. Khususnya di dalam mereka berbicara, mereka bercakap. Di sana juga mereka melakukan suatu hal yang luar biasa yang sama seperti Tuhan Yesus lakukan. Seperti ada di dalam kitab Mazmur, maksud kakak, Markus 16 ayat 17 sampai 18. Di sana mereka melakukan kuasa-kuasa Allah. Mereka di sana bisa mengusir setan. Mereka bisa berbicara dengan berbagai macam bahasa. Itu yang bisa adik lihat dari pembacaan Markus 16 ayat 17 sampai 18. Ada lagi yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 4, maksud kakak Kisah Rasul pasalnya yang kedua ayatnya yang keempat. Di sana juga diceritakan bahwa mereka dapat melakukan hal-hal yang luar biasa, bahkan mereka diutus oleh Tuhan sampai ke penjuru dunia untuk menjadi saksi Kristus. Itu ada di Kisah pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-8. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi,
dan Tuhan Yesus berkati, berkenannya murid-murid di hadapan Tuhan dengan pemberian diri secara total membuahkan hasil buah yang luar biasa dalam pekerjaan roh, pekerjaan dalam memberitakan firman Tuhan, yaitu di mana mereka melakukannya itu tanpa punya rasa takut. Mereka tidak gentar dengan siapapun, mereka tidak pernah khawatir. Karena apa? Ada kuasa Roh Kudus yang menuntun mereka, yang memampukan mereka, sehingga mereka dapat melakukan itu dengan keyakinan di dalam Tuhan. Sehingga dari sikap, dari cara mereka melakukan itu, terjadilah kecemburuan sosial, ada keirian yang terjadi di sana, di mana mereka disaksikan oleh para tua-tua agama, yaitu pemuka-pemuka agama, orang Farisi, kaum intelektual, pemuka agama, orang-orang Yahudi. Mereka merasa terusik, merasa terganggu. Karena apa? Mereka melihat mereka itu adalah murid-murid Tuhan Yesus. Mereka tahu mereka dari latar belakang yang sebagai nelayan. Tapi kok mereka bisa berbahasa dengan bermacam-macam bahasa. Mereka bisa melakukan tanda-tanda mujizat juga. Mereka bisa menyembuhkan orang sakit. Mereka bisa melakukan hal yang di luar dari pikiran orang-orang pada zaman waktu itu. Terutama di hadapan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Nah, inilah hal yang luar biasa yang menjadi contoh yang akan memotivasi adik-adik dan kakak, di mana di dalam pemberian diri kita kepada Allah yang terutama dalam kehidupan kita, tentunya yang akan mengubah pola pikir kita, pola hidup kita untuk menjadi saksi di mana kita berada. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kakak percaya bahwa di dalam keseharian kita juga tidak mudah mengatakan bahwa kepada teman-teman bahwa saya ini orang Kristen. Tidak harus seperti begitu. Tetapi dengan cara kita berkomunikasi, dengan cara kita menyapa, dengan cara kita bergaul, dengan cara kita berinteraksi, dengan cara kita mengasihi orang lain, orang dapat mengenal Kristus dari pola tingkah laku kehidupan kita sehari-hari. Karena kita mengutamakan Allah di dalam kehidupan kita. Itulah yang paling utama, yang perlu kita menempatkan Allah di dalam kehidupan kita. Karena lewat itu juga Tuhan di dalam rohnya yang kudus akan menuntun adik-adik dan kakak dalam sepanjang kehidupan kita. Apalagi di saat ini, yaitu di masa pandemi. Masa pandemi membuat perubahan bukan cuma adik-adik, tapi seluruh dunia, di mana kita harus berkomunikasi melalui daring. Bahkan adik-adik pun belajar secara daring. Jangankan belajar, kita beribadah saat ini, adik-adik harus melalui sosial media. Sosial media saat ini, kita harus buka YouTube, kita harus pakai HP, kita harus pakai laptop. Yang seperti biasanya kita harus beribadah di gereja, tapi saat ini di rumah masing-masing. Karena apa? Karena situasi kondisi pandemi yang belum selesai. Nah, ini juga sangat memberikan satu tantangan yang besar dalam kehidupan adik-adik dan kakak. Kenapa tantangannya seperti apa? Karena kita kadang jenuh, kita bosan, kita bete. Kadang dengan kebosanan ini kadang kita memberontak, kadang kita acuh tak acuh dengan kehidupan pandemi ini, sehingga kita melalaikan yang namanya 3M itu. Kita melalaikan yang namanya protokol kesehatan. Akibatnya kita bisa lihat di luar sana berbagai macam orang yang terpapar karena apa? Tidak menjaga dirinya, tidak menjaga himbauan pemerintah, sehingga mereka harus terpapar dengan penyakit COVID-19. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, berilah kesempatan Roh Kudus di hati dan pikiran kita, sehingga lewat pemberian diri kita ini, yang namanya bete, yang namanya bosan, kembali bisa
ditekan, bisa hilang dalam pikiran kita, sehingga tindakan yang acuh tak acuh, tindakan yang sembrono, tindakan yang tidak memakai akal sehat, itu ditopang dengan mengandalkan kuasa Tuhan. Nah, seperti halnya dengan murid-murid Tuhan Yesus, mereka juga dari dalam kehidupan yang biasa, dengan menghadirkan, dengan mengandalkan Tuhan Yesus, mengandalkan kuasa Roh Kudus, mereka pun dapat melakukan hal-hal yang luar biasa, sehingga hari ini juga, di hari Minggu ini, kita bisa membaca, kita bisa menyaksikan peristiwa yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus lewat pembacaan, lewat pendengaran kita bersama-sama di dalam renungan kita di hari ini. Bagaimana Allah bekerja di dalam kehidupan para rasul-rasulnya pada zaman konteks Tuhan Yesus. Adik-adik pun juga, kakak yakin, Tuhan Yesus yang sama sampai hari ini dengan setia ada di hati kita, ada di dalam seluruh kehidupan kita. Tinggal apakah adik-adik dan saya mau membuka pintu hati, mau membuka pikiran kita untuk mengundang Roh Kudus untuk berdiam, bertata di hati dan pikiran kita, sehingga kita pun menjadi alat di tangan Tuhan yang namanya saksi Kristus. Dengan suatu tekad, dengan kemauan yang besar, dan didasari dengan takut akan Tuhan dan memprioritaskan Allah ada di dalam seluruh kehidupan kita, kakak yakin tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk menjadikan adik-adik dan kakak menjadi orang yang luar biasa di saat kita berjumpa, di saat kita bergaul, di saat kita berinteraksi, baik di lingkungan rumah, baik di lingkungan tempat tinggal adik-adik, baik di tengah persekutuan, bahkan di sekolah dan di mana saja. Di sana adik-adik melihat nama Tuhan dipermuliakan karena pemberian diri secara total. Marilah adik-adik dengan tekun, dengan setia, dan tanpa bosan, bahwa sampai hari ini Tuhan Yesus masih mengasihi kita. Di tengah pandemi kita masih bisa beribadah. Di tengah pandemi adik-adik masih bisa mengecap pendidikan walau harus secara daring. Tetapi disitulah tantangannya. Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan adik-adik. Apakah adik-adik mau melibatkan atau tidak? Di saat adik-adik memberi diri, kakak yakin bahwa Roh Kudus akan terus bekerja dalam mencapai cita-cita, harapan adik-adik menjadi orang yang luar biasa bersama Tuhan Yesus. Kiranya firman Tuhan kita di hari ini akan memberikan kekuatan, memotivasi adik-adik untuk menjadi saksi Kristus dimanapun adik-adik dan kakak berada. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, untuk merespon pembacaan firman yang baru saja kita dengar, mari kita menyanyi dari KMM nomor 105. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Adik-adik, saatnya kita akan masuk di dalam doa syafaat. Marilah kita sama-sama tundukkan kepala dan membuka hati kita, dan kita berdoa bersama-sama di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur berterima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu dalam sepanjang kehidupan kami saat ini. Karena Tuhan tetap berada, memberi kami kesempatan menikmati satu persekutuan
di ibadah Minggu Persekutuan Taruna pada saat ini. Kalau Tuhan memberkati, memperkenankan murid-murid Tuhan menjadi saksi, biarlah juga kehidupan kami saat ini ya Tuhan. Tuhan pakai kami selaku anak-anak teruna, selaku anak-anak remaja, juga menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Lewat kuasa dan tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan juga memampukan kami untuk bisa mengendalikan diri kami, bisa mengontrol diri kami, bisa kami membijaki yang mana baik, yang mana harus kami lakukan, yang mana tidak harus kita kerjakan, yang mana harus kami lakukan. Dan biarlah semuanya itu untuk kemuliaan hormat nama Tuhan. Memberkati kami yang saat ini harus beribadah melalui sosial media. Memberkati kami yang harus belajar lewat daring. Memberkati kami juga harus berkomunikasi bersama dengan saudara-saudara seiman, bersama dengan kawan-kawan kami, bersama dengan keluarga kami, walaupun melalui sosial media. Kami mohon ya Tuhan, mampukan kami bisa berada di dalam situasi seperti ini dalam kondisi sehat, dalam kondisi kuat, karena ada kuasa Kristus yang menopang dan memampukan kami. Berkati kami di dalam mempersiapkan masa depan kami, dalam cita-cita kami, yang saat ini kami masih duduk di bangku sekolah. Memberkati kami semuanya dalam proses belajar. Berikan kami hikmat ya Tuhan, hikmat pengetahuan yang bersumber daripada Allah, yang memampukan kami bisa belajar dengan baik, memiliki konsentrasi, memiliki tekad yang bulat di dalam iman kami kepada Tuhan Yesus. Kami serahkan keberadaan keluarga kami, orang tua kami, sanak saudara kami, biarlah mereka juga dalam lawatan Tuhan. Memberkati mereka yang sakit, sembuhkan dan pulihkanlah mereka ya Tuhan. Memberkati mereka yang mengalami kesedihan, memberkati mereka yang mengalami duka cita oleh karena kehilangan sanak saudara, teman atau kerabat. Hiburlah mereka sehingga mereka tidak larut dalam kesedihan, bahkan tidak terperosok di dalam penderitaan yang dialami. Tapi di dalam Kristus ada kebebasan, di dalam Kristus ada sukacita, di dalam Kristus ada kesembuhan dan pemulihan. Kami serahkan keberadaan bangsa dan negara kami Indonesia ini ya Tuhan, yang saat ini bersama-sama dengan pemerintah bergumul di dalam mengatasi COVID-19. Biarlah situasi ini juga perkenankan Tuhan memberkati seluruh para medis, memberkati orang-orang yang terlibat di dalamnya untuk turut bekerja, menopang, mensupport, sehingga seluruh rakyat Indonesia luput dan sembuh bahkan pulih dari segala macam sakit penyakit, secara khusus terlepas dan dibebaskan dari virus corona saat ini. Jemaatmu GPIB Philadelphia, seluruh presbiter, ke-6 Pelkat bersama dengan komisi, kami harus beribadah di rumah masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Berkati kami semuanya Tuhan. Walau apapun yang kami lakukan lewat komunikasi, lewat sosial media, tapi kami percaya keberadaan kami ada di dalam lawatan tangan kuasa Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Dengarlah dan sambutlah doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami untuk berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang ampunnya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari teman-teman kita memberikan persembahan. Kita menyanyikan dari Kidung Keesaan 378. Ingatlah, ingatlah, ingatlah pengorbanan Tuhanmu. Hidupmu diselamatkan olehnya kini dan selamanya. Mari bawalah persembahan baginya, ucaplah syukur karena kasih-Nya besar. Oh, beri kepadanya persembahanmu. Ucaplah, ucaplah, ucaplah syukur pada Tuhanmu. Tuhanmu selalu menyertai-mu kini dan selamanya. Mari bawalah persembahan baginya, ucaplah syukur karena kasih-Nya besar. Oh, beri kepadanya persembahanmu. Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu bagi kami. Berkatilah persembahan kami agar menjadi berkat bagi gereja-Mu. Inilah kami hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri peribadahan pada minggu pagi hari ini, mari kita menyanyi dari KMM nomor 149. Hidup yang sedih jadi melodi yang penuh dengan irama kabar-Mu. Yesus, Kau beri isi melodi melakukan kemenangan salib-Mu. Di dalam hatiku Kau buat harmoni, nada-nada falsi ganti simfoni. Hidup yang sedih jadi melodi yang penuh dengan irama kabar-Mu. Adik-adik, kita ibadah akan berakhir. Saya undang untuk bangkit berdiri dan tanda berarti adik-adik siap diutus untuk melakukan semua yang sudah kita dengar untuk menjadi saksi Kristus seperti dengan rasul-rasul yang memberi diri di dalam kehidupan mereka menjadi pengikut Kristus. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dengan tuntunan kuasa Roh Kudus akan menyertai dan memberkati adik-adik, bahkan memberkati kita semuanya hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.